Menanam anggrek itu bisa di mana saja, bisa di tembok, bisa di akar pakis, bisa di papan pakis, bisa di pot, bahkan bisa di kayu. Semua bisa. Halo sahabat-sahabat semuanya, salam sehat, salam waras untuk kita semua. Pagi ini saya sedikit akan berbagi informasi sesuai dengan pengalaman saya, yaitu cara menanam anggrek. Nah, ini ada 10 cara menanam anggrek berdasarkan pengalaman saya. Dan yang pertama, ini ada dengan cara digantung. Ini kurang lebih saya tanam 1 tahun lebih ini. Nah, ini Vanda Mini. Vanda Mini, namanya apa ya sahabat-sahabat ya? Bagi yang tahu, sahabat-sahabat bisa berkomentar di kolom komentar. Ini saya hanya lapisi dengan moss hitam ya. Ini 10 Vanda Mini saya jadikan satu, dan akarnya sahabat-sahabat bisa melihat ya, dia melambai. Nah, bunganya juga ini sering sekali berbunga. Kita bisa melihat yang sebelah sana juga ada 10 ini, tapi yang berbunga beberapa. Dia ini gantian. Ini saya tempel dengan moss hitam, dan saya beri papan pakis. Kondisi itu di bawah pohon melinjau. Melinjau ini bahasa Indonesianya apa ya? Tangkil atau apa ya? Emping. Nah, itu sahabat-sahabat semuanya. Ini kondisinya seperti ini. Nah, ini rajin berbunga. Ini walaupun spesies, rajin berbunga. Ini saya ikat di papan pakis ya. Ini yang nomor 1. Selanjutnya, yang nomor 2, ini saya hanya taruh di pot ini, di pot, dan dia pun berbunga. Nah, ini pot saya lapisi dengan moss hitam. Nih sahabat-sahabat, jadi rajin menyiram saja ini. Saya tidak membahas pupuk kali ini, saya hanya ingin mencontohkan saja. Ternyata dengan pot plastik, berdasarkan pengalaman saya, itu bisa berbunga. Nah, ini akarnya pun sudah jalan. Ini kurang lebih 4 bulan ini. ID-nya saya lupa, karena dulu ini pernah sakit. Langsung saya pindah, dan kondisinya di full matahari. Nah, ini yang nomor 2 ya. Puntumnya pun ada beberapa, itu tidak banyak. Daunnya pun tidak gosong.
sahabat-sahabat semuanya. Yang nomor 3, nah ini saya tempelkan di apa ya, besi, bukan besi ya, tapi baja ringan. Ini akarnya sudah melambai juga. Ini waktu itu sakit, saya tempel dan muncul kaiki. Ini full sun ya. Ini kalau jam 9 sampai jam 2 ini panas sekali. Nah, ini saya kasih terang, tapi belum berbunga. Ini kondisinya ya, akar sehat dan daun pun tidak gosong, sahabat-sahabat. Selanjutnya yang nomor 4, ini saya medianya akar pakis. Ini untuk Oncidium, ada Oncidium ruby ya, kondisinya seperti ini. Sahabat-sahabat bisa melihat saya tanam dengan akar pakis. Nah ini, dan ada yang berbunga juga. Nah ini bunganya, sahabat-sahabat. Ini ruby Oncidium Thailand. Perawatan sama seperti sahabat-sahabat semua. Nah, ini daunnya pun tidak gosong. Dan untuk cahaya, dia tidak membutuhkan cahaya banyak. Kalau saya ini berdasarkan pengalaman dari saya. Selanjutnya yang ke-5, ini ada Bracteosum. Wah, Bracteosum. Nah, kondisinya seperti ini, sahabat-sahabat. Ini dari Papua ini. Ya. Ini dari Papua. Media tanamnya pun seperti ini. Ini saya hanya kasih moss hitam, rajin saya siram ini, dan 60-70% saja cahayanya. Nah bunganya seperti ini, sahabat-sahabat. Wah, belawur. Nah sekarang jelas. Dan yang ke-6, dan ini selanjutnya ada Cattleya. Nah Cattleya ini saya taruh di pot. Ini ID-nya Rustic Spot dari Thailand. Saya berikan akar kadaka dan moss hitam. Ini juga tidak full sun ya. Saya belum berani full sun kalau ini. Ini daunnya hijau, sepertinya sehat. Dan selanjutnya yang ke-7, ini ada Grammatophyllum spesies dari Sulawesi. Nah, ini saya ikat di kayu pakis. Terlihat akarnya sudah masuk ke dalam rongga-rongga. Dan ini pun tidak saya full sun-kan, ini hanya 70%. Dan terlihat akarnya sehat. Ini di pohon pakis.
Dan di sebelahnya pun ini saya di pot kopi. Kondisinya seperti ini. Ini baru kurang lebih 4 atau 5 bulan itu, saya lupa. Sahabat-sahabat semuanya. Selanjutnya ini saya tempel di tembok. Nah, ini akarnya ya, sahabat-sahabat. Daunnya seperti ini. Ini sudah cukup lama kalau ini. Ini ada 1 tahun ini saya tempel di tembok ini. Kondisinya bunganya seperti ini. Wah, tidak jelas alias blawur. Mohon maaf karena kamera tidak mendukung. Nah, posisinya seperti ini sahabat-sahabat, bunganya ya. Hanya ditempel. Kenapa temboknya tidak dibersihkan? Ya, banyak lumut karena untuk mengunci ya, untuk mengunci tembok yang dari semen batako. Jadi sengaja memang tidak dibersihkan. Begitu. Selanjutnya ini ada Grammatophyllum. Ya, ini hybrid. Ini sudah setahun lebih ini. Sudah dewasa, tinggal nunggu berbunga. Ya, saya taruh di pot. Ini scriptum. Semua ini saya coba di pot. Nah, ini scriptum juga. Oh, kalau ini citrinum. Ini citrinum ini, sahabat-sahabat. Saya medianya arang dan moss putih. Nah, ini kondisinya. Nah, akar sepertinya sehat. Selanjutnya ada keriting ya. Keriting ini umur baru berapa bulan ini ya, 4 bulanan ini. Nah, ini full sun. Media hanya arang dan moss hitam. Terlihat akarnya sehat sekali. Nah, ini sahabat-sahabat. Selanjutnya ini ada Thailand ya, ada Thailand. Nah, ini saya ikat di sabut kelapa, kulit kelapa. Nah, ini full sun ini. Nih, kemarin full sun, tapi saya tidak beranikan lagi karena dia gosong. Nah, ini terlihat ini Sonia. Jadi sahabat-sahabat, media apapun itu bisa dilakukan untuk menanam anggrek. Yang selanjutnya ini ada keritingan ya. Ada keritingan, saya taruh di kayu kopi. Ini tidak full sun ya. Ini ada paranep di atasnya. Terkait media tanam, moss hitam dan kayu kopi, saya hanya tempelkan saja ini. Akarnya sudah sehat, sahabat-sahabat bisa melihat ya. Nah, ini kurang lebih 3 bulan ini sudah seperti ini di kayu kopi dan moss hitam. Selanjutnya ini ada apa ya, ini Macrophyllum ya, Macrophyllum.
anggrek jamrut. Ini saya tempel di papan pakis. Nah, sahabat-sahabat bisa melihat ini hanya saya tempel saja, ini tidak full sun, ini hanya 70% cahaya yang saya gunakan. Akarnya jalan sehat, ini kurang lebih juga sama 4 bulanan nih. Nah, ini Macrophyllum. Selanjutnya ada Morning Glory. Nah, ini saya di di soft pot. Nah, ini media tanamnya moss hitam. Ini saya full sun kan, ini 2 bulan ini gosong, dia kosong, tapi dengan perawatan dan pemupukan kita coba rangsang dengan pupuk berbunga, dia bisa berbunga, sahabat-sahabat. Nah, ini Morning Glory, lidahnya merah. Nah, kondisinya seperti ini. Selanjutnya pun ada Ascomyniatum ya. Ini saya cuman tempel di tembok ini, sahabat-sahabat ya. Sahabat-sahabat bisa melihat akarnya sudah kemana-mana. Ini juga sudah berbunga beberapa minggu lalu. Ini saya hanya tempel saja di papan pakis dan ditempelkan di tembok. Nah, ini daunnya hijau dan akarnya sehat. Sahabat-sahabat juga bisa menempelkan anggrek bulannya ini di kayu ya. Nah, ini 2 bulan ya, 2 bulan. Sahabat-sahabat melihat akarnya sudah jalan, ini bisa juga ditempelkan di kayu. Tapi saya juga akan tunjukkan bulan yang tidak ditempel. Nah, ini bulan yang tidak saya tempel. Ini moss putih ya, di dalamnya terlihat lembab sekali. Nah, daunnya seperti ini hanya 50% cahaya ini. Jadi sahabat-sahabat bisa dengan berbagai macam cara merawat anggrek, mau seperti apa. Bisa juga dengan menempelkan di kayu kopi. Nah, ini anggrek bulan, edinya apa? Nah, saya nggak tahu ini. Nah, ini akarnya sehat sekali. Nah, yang terakhir sahabat-sahabat, ini hanya saya tempelkan saja, tidak saya ikat. Ini di kayu ya, ini keritingan. Nah, sahabat-sahabat bisa melihat ini hanya saya tempelkan saja. Nah, ini 2 bulan. Wah, akarnya sudah jalan. Nah, itu saja sahabat-sahabat informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Menanam anggrek itu bisa di mana saja, bisa di tembok, bisa di akar pakis, bisa di papan pakis, bisa di pot, bahkan bisa di kayu. Semua bisa. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyesuaikan cahaya, bagaimana kita melakukan pemupukan atau pemberian nutrisi secara rutin. Jadi tidak ada yang sulit untuk menanam anggrek. Menanam anggrek itu mudah dan menurut saya itu murah.
Semoga bermanfaat, sehat sukses selalu untuk kita bersama, dan salam.